Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kandidat Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta, unggul dalam perolehan penghitungan suara sementara atas pesaingnya, petahana Francisco Guterres Luolo. Kita bergabung dengan Iqbal Himawan di Dili, Timor Leste. Iqbal, bagaimana persaingan perolehan suara yang didapatkan dua kandidat presiden dari hasil penghitungan suara sementara saat ini? Persaingannya ini sudah kami pantau sejak tadi malam pukul 9 waktu Timor Leste ya Reza ya. Di sini kalau kami lihat langsung dari Badan Penyelenggara Teknis Pemilu Timor Leste dalam Presidential Election 2022 kali ini, terakhir perolehan suara yang dihimpun adalah kandidat Jose Ramos Horta meraih 62,09% dibandingkan dengan Francisco Luolo Gutierrez yang meraih 37,91%. Ini artinya hasilnya sama, artinya lebih unggul Jose Ramos Horta dibandingkan dengan Francisco Gutierrez Luolo, namun dengan persentase yang berbeda. Kalau di putaran pertama Horta mendapatkan 46%, sementara Gutierrez mendapatkan 22%. Berbicara tentang berapa jumlah total dari surat suara yang ada di pemilu kemarin, itu adalah mencapai 639.585 suara atau mencapai 98,95% yang berhasil dihitung. Kemudian ada beberapa surat suara yang tidak dihitung karena ada yang kosong atau tidak dicoblos, ada pula yang dua-duanya dicoblos, itu yang tidak lolos untuk kemudian dihitung sebagai surat suara yang sah. Kemudian kalau berbicara total jumlah pemilih maksud kami ini total mencapai 859.925. Ini naik 312 orang dibandingkan putaran pertama yang lalu, dan kalau tingkat partisipasi sendiri ini mencapai 75,17%. Seluruh surat suara ini dikumpulkan dari total ada 12 distrik dan 1 daerah otonomi, serta total ada 1.200 TPS yang tersebar di 14 distrik tersebut, termasuk 9 TPS di luar negeri, Reza. Ya, Iqbal, apakah sudah ada tanggapan dari para kandidat soal hasil suara sementara ini? Ada tanggapan yang berbeda. Kami meliput hari ini. Ini adalah konferensi pers yang diadakan oleh pihak Jose Ramos Horta atau kandidat presiden nomor 1. Namun sebelumnya juga pihak dari kandidat nomor urut 2, Francisco Gutierrez Luolo, kandidat petahana, juga sudah menyampaikan kepada para pendukungnya, menyerukan agar apapun hasilnya ini agar diterima dengan besar jiwa, karena ini memang sebuah negara demokrasi begitu. Sementara itu kalau dari konferensi pers yang disampaikan oleh kandidat nomor urut 1 Jose Ramos Horta tadi didampingi oleh pejuang kemerdekaan, tokoh Sanana Gusmao, ini tadi juga menyampaikan beberapa hal. Di antaranya ini menyoroti soal komitmen demokrasi dari rakyat Timor Leste. Selama pemilihan, Ramos Horta mengakui bahwa ia cukup kewalahan mendapatkan laporan dari warga-warga yang menggunakan hak suara mereka dari berbagai distrik. Mereka istilahnya tuh di-tag, Ramos Horta di-tag di Facebook. Rakyat menjadi observer langsung. Mereka selain menunjukkan bahwa mereka menggunakan hak suara, mereka juga turut mengawasi jalannya pemungutan suara di distrik mereka masing-masing. Kemudian yang juga disoroti adalah tanggapan masyarakat yang menyatakan bahwa ini adalah sebuah oasis demokrasi. Kenapa disebut oasis? Karena di tengah berbagai masalah soal instabilitas politik dan juga masalah kemiskinan dan lain-lain, ini diharapkan bisa membawa harapan baru bagi negara demokrasi termuda di Asia ini. Sementara itu terkait dengan anggaran, tadi sempat disebutkan sedikit bahwa ada dana sovereign fund atau bisa disebut dana kedaulatan ya, ini yang mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat. Seperti kita tahu di Timor Leste ini menggunakan currency dolar Amerika Serikat dan juga beberapa koin centavos, namun yang utama digunakan adalah mata uang dolar Amerika Serikat. Dana kedaulatan senilai 20 miliar dolar ini harus dialokasikan dengan tepat sasaran. Apalagi rakyat Timor Leste lagi-lagi harus menanggung akibat setelah kemarin terdampak pandemi COVID-19. Ada lagi soal ada perang di Ukraina, kemudian lockdown yang terjadi di Cina, yang otomatis ini akan menimbulkan disruption pada supply chain atau supply bahan-bahan pokok begitu. Sementara itu terkait dengan hasil keunggulan dari Jose Ramos Horta ini, tadi ia menyatakan sudah mendapatkan ucapan selamat dari berbagai pemimpin negara. Tadi saya mendengar sedikit ada ucapan dari Malaysia, kemudian Thailand, Singapura, Portugal, bahkan dari Perdana Menteri Taur Matan Ruak juga sudah memberikan ucapan selamat. Dan nanti rencananya pada saat pelantikan pada tanggal 20 Mei atau bertepatan dengan 20 tahun
restorasi independen Timor Leste. Nanti rencananya juga akan mengundang Presiden Indonesia Joko Widodo. Kemudian pada saat ditanya apakah sudah berkomunikasi dengan kandidat Presiden Francisco Gutierrez Luolo, ini adalah jawaban dari Jose Ramos Horta. For me and my team, together with the President's team, to start discussing the handover. So we will be meeting, I think, on the 25th. That's the message I got yesterday. And of course, I promptly agree. That's the normal procedure. The teams of the two sides meet to discuss the formal. Jadi kita nantikan pada tanggal 25 nanti akan berlangsung diskusi atau dialog soal bagaimana transisi kekuasaan supaya semua berjalan dengan lancar. Sementara itu nanti PR terbesarnya tentu saja adalah ketidakstabilan politik. Lagi-lagi Ramos Horta menyebutkan kata dialog. Nanti kita akan lihat apakah dialog itu bisa dilaksanakan. Mengingat Jose Ramos Horta juga pernah menjabat presiden sebelumnya pada tahun 2007. Demikian Reza. Himawan melaporkan langsung dari Dili, Timor Leste. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.